Halo semuanya, selamat datang di channel Mang Are. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Mohon maaf atas keterlambatan update-nya karena admin seminggu ini lagi sakit. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wang Gusen, Wang Part 5. Yuk simak alur ceritanya. Setelah melalui beberapa pertarungan di Jingxi Canyon, Suhan kembali ke sekolahnya. Suhan berpikir bahwa Jiuk Xuan Miao sudah kudapatkan, selanjutnya aku akan mencarinya. Tapi sebelum mencarinya, aku akan pergi ke sekolahku terlebih dahulu. Salah satu SMA terbaik di Tiongkok, SMA Qingbi, pikir Suhan. Banyak orang yang melihat Suhan dengan tatapan aneh. Dan ketika memasuki kelas, banyak orang yang menatapnya dengan tatapan terkejut. Suhan heran dengan mereka, karena menatapnya dengan tatapan seperti TU. Ada satu teman Suhan yang berlari, dia berteriak, "Nona Luk, Suhan belum mati. Suhan masih hidup, Suhan telah kembali," teriak teman Suhan. 30 menit kemudian di atas sekolahan Suhan, terlihat Suhan sedang berbincang dengan Nona Lu. Suhan berkata ke Nona Lu, "Jadi maksudmu ada yang merekam video saat aku ditelan raksasa itu?" Lalu diunggah ke internet dan menjadi berita utama, dan sekarang hampir semua kota Nandao tahu bahwa aku ditelan seekor kata raksasa, tanya Suhan. Lu Yunxi mengatakan tidak hanya itu saja, saat kau ditelan kata raksasa itu, dia langsung menghilang dan melarikan diri. Sehingga semua pihak mencoba mencari keberadaan raksasa itu. Jadi seperti itu, kata Suhan. Kemudian Lu Yunxi menanyakan ke Suhan kenapa dia menyelamatkannya. Suhan mengatakan bahwa Lu Yunxi merupakan teman sekelasnya. Dia kemudian permisi untuk pergi. Ketika akan pergi, Lu Yunxi menawarkan Suhan untuk menjadi bagian dari keluarga Lu. Dengan begitu di seluruh kota Nandao ini tidak akan ada yang berani mencari masalah denganmu. Namun Suhan menolaknya. "Terima kasih sudah mengajakku untuk bergabung menjadi bagian pasukan keluargamu. Tapi mencari masalah denganku, tapi aku ragu ada orang yang cukup kekuatan untuk melakukan hal itu di kota ini." Suhan berpikir sepertinya Lu Yunxi tidak mempertanyakan pohon misterius itu. Sepertinya keluarga Lu tidak terlalu mempermasalahkannya seperti keluarga lain. Tiba-tiba Lu Yunxi menanyakan harta Jiuk Xuan Miao. "Beberapa keluarga besar mungkin akan mencarimu dan menanyakannya. Lebih baik kau pertimbangkan tawaranku," kata Lu Yunxi. Namun Suhan masih tetap dengan keputusannya. "Jika memang begitu, biarkan saja dia mendatangiku," kata Suhan. Lu Yunxi berpikir, "Suhan, kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Lagi pula saat kau dalam kesulitan pasti kau akan mencariku. Aku masih terus berlatih, saat waktunya tiba, kau akan tahu kekuatan kudot. Saat ini kau memang sudah mencapai tahap puncak foundation. Tapi di luar sana ada yang sudah mencapai tahap legenda, bahkan lebih," pikir Lu Yunxi. Shin berpindah ke ruang kelas ke Suhan. Di dalam kelas tersebut, gurunya menjelaskan tentang perubahan di bumi yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan sudah banyak yang mendapatkan kekuatan dari perubahan yang terjadi. Untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, pihak sekolah membuat peraturan yang sesuai. Untuk siswa yang memiliki kekuatan khusus dan sudah dibangkitkan, akan mendapatkan kelas khusus. Siswa-siswa ini nantinya bisa menjadi pilar bagi negara di era sekarang ini. Sekolahan akan melakukan tes 1 bulan lagi, kelas kalian akan dibagi berdasarkan kemampuan kalian. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan masuk ke dalam kelas unggulan. Dan setelah memenuhi syarat kalian akan lulus. Setelah itu kalian bisa melanjutkan ke universitas untuk mendapatkan pelajaran yang lebih mendalam. Tutur guru tersebut menjelaskan kepada anak muridnya. Universitas Qingbi merupakan kampus terbaik yang didirikan oleh Huaxia untuk orang yang mengalami kebangkitan. Tidak banyak yang bisa masuk ke sana, bahkan di setiap provinsi hanya beberapa orang. Di kota Nandao ada Lu Yunxi, Long Altian, dan lainnya. Melihat mereka semua, aku rasa masih ada banyak sekte yang belum menunjukkan kekuatannya. Sepertinya aku akan masuk ke sekolah yang sama dengan mereka semua. Aku butuh mempercepat kultivasiku dan menyelesaikan fondasi yang sempurna sesegera mungkin, pikir Uhan. Ketika Suhan akan keluar dari sekolahannya, muncullah satu mobil yang berhenti di depannya. Rupanya itu adalah Feng Zheng dan pamannya. Dia mendatangi Suhan untuk membuat perhitungan dengannya. Saat di Jingxi Canyon, kau dan bocah kecil bernama Liang Su sangat memalukan. Sangat sombong dan hanya bermodalkan roket. "Akan aku hancurkan kau dan kujadikan makanan anjing," kata Feng Zhenyu. Namun Suhan menanyakan di mana Liang Su kepada Feng Zheng. Feng Zheng makin kesal, "Masih sempat-sempatnya kau memikirkan orang lain. Lebih baik kau khawatirkan dirimu dahulu," kata Feng Zheng.
Beraninya kamu memprovokasi keluargaku, kau sudah tidak punya roket sekarang. Kita lihat apa kau bisa sombong, kata Feng Zheng menghina Suhan. Banyak para siswa yang melihat kejadian tersebut membicarakan Feng Zheng dan Suhan. Beberapa orang mengatakan, bukankah itu Feng Zhenyu, siswa tahun ketiga? Kudengar keluarga Feng Zheng sudah menjadi kultivator bahkan sebelum aura kebangkitan terjadi, sama seperti Lu Yunxi. Feng Zhenyu masuk ke dalam daftar King Yun, Suhan benar-benar akan mendapatkan masalah kali ini. Kata siswa yang melihat Feng Zheng dan Suhan. Jangan salahkan aku jika kau mati hari ini. Aku akan memberimu kesempatan. Beritahu kepadaku apa yang terjadi saat kau ditelan, kata raksasa itu. Kau harus menjawabnya dengan jujur. Lalu kau patahkan kaki dan tanganmu. Maka akan aku ampuni nyamuamu, kata Feng Zheng. Suhan kesal dengan Feng Zheng, kenapa kau begitu banyak omong kosong, ayo kita selesaikan masalah ini. Tiba-tiba guru Huxia datang menguruk Suhan dan Feng Zheng. Apa yang kalian lakukan? Para siswa dilarang berkelahi di sekolah. Namun Paman Feng Zheng memarahinya. Kau hanya seorang guru kecil, beraninya mengganggu urusan keluargaku, pergilah. Gurunya langsung memberikan tekanan ke Paman Feng Zheng. Tidak peduli dari keluarga mana, semua siswi di sekolah ini harus mengikuti peraturan. Mereka harus mengikuti peraturan sekolah, jika tidak mereka akan dihukum sesuai aturan sekolah. Dan jika melihat dari usia Anda, sepertinya bukan siswa di sini. Lebih baik Anda pergi sebelum saya memanggil penjaga keamanan. Kata guru Huaxia dengan penuh intimidasi ke Paman Feng Zheng. Paman Feng Zheng kesal, dia berkata ke guru Huxia. Apa kau yakin akan memanggil security? Bahkan jika kepala sekolah bertemu denganku, dia tidak akan berani memprovokasi keluarga Fengku. Kau cari mati. Guru Huxia begitu kesal, tanpa basi-basi lagi guru Huxia menendang langsung Paman Feng Zheng. Pergilah dari sini katanya hingga Paman Feng terlempar jauh karena tendangan gurunya Suhan. Terlihat Paman Feng Zheng langsung pingsan di tempat gara-gara tendangan guru Huxia. Terlihat banyak siswa yang memperbincangkan guru baru tersebut. Kudengar guru baru tersebut mengalami kebangkitan, tak kusangka kekuatannya sekuat ini. Apa mungkin guru merupakan seorang master kuat, kata siswa-siswa lainnya. Suhan berpikir, sepertinya guru bukan dari keluarga biasa. Kalau tidak, mana mungkin seorang guru memiliki kekuatan seperti itu. Gurunya tersebut menyarankan untuk semua siswa agar tidak boleh melanggar aturan sekolah. Jadilah siswa yang baik dan rajin belajar. Sesama teman dilarang membunuh. Jika tidak ada hal yang ingin ditanyakan lagi, kalian semua bisa bubar. Feng Zheng berteriak, tunggu guru. Apa kau keberatan, kata gurunya? Jika memang siswa tidak diperbolehkan berkelahi di sekolah, maka akan aku patuhi aturan. Jadi aku akan menantang Suhan secara adil di atas arena. Bagaimana Suhan? Apa kau berani menerima tantanganku? Kata Feng Zheng. Lihat saja Suhan, aku akan membunuhmu di atas arena, pikir Feng Zheng. Gurunya mengatakan jika pertandingan di dalam arena itu tidak menyalahi aturan. Feng Zheng kemudian memprovokasi Suhan. Suhan, jika kau takut lebih baik kau pulang saja dan panggil ayahmu. Dan suruh ayahmu menjilat coklat ini, maka aku akan melepaskanmu, kata Feng Zheng. Akhirnya Suhan menerima tantangan Feng Zheng, dia meminta pertarungan tersebut dengan membuat taruhan. Feng Zheng bingung dengan keinginan Suhan mengenai taruhan. Tapi Suhan menjelaskan bahwa dia akan memberikan apa yang dia dapat di Jingxi Canyon. Dan kau akan memberikan tongkat kristal. Jika aku menang, tongkat sihir itu akan menjadi milikku. Jika aku kalah, sesuatu yang aku dapat dari Jingxi Canyon akan menjadi milik keluarga Feng, kata Suhan. Feng Zheng bingung dari mana Suhan mengetahui tentang tongkat sihir milik keluarganya. Dunia luar hanya tahu bahwa keluarga Feng memiliki senjata suci pertahanan. Dan mengenai tongkat kristal itu harusnya masih sangat rahasia. Dari mana dia bisa mengetahui hal itu, pikir Feng Zheng. Suhan akhirnya memprovokasi balik Feng Zheng. Dia mengatakan jika kau takut lebih baik pulang saja. Aku akan membatalkan taruhan itu, tapi kau harus menjilati coklat itu, kata Suhan. Feng Zheng memakan umpan Suhan. Dia menerima tawaran dari Suhan. Dia juga akan mempertaruhkan tongkat sihir keluarga Fengnya. Kemudian Suhan meminta gurunya untuk menjadi saksi dalam pertarungan mereka berdua. Gurunya menyetujui apa yang diminta oleh Suhan, dia akan menjadi saksi dalam pertarungan mereka. Pertarungan antara Suhan dan Feng Zheng dilakukan di dalam ruangan stadion. Terlihat Suhan dan Feng Zheng berdiri di arena untuk persiapan bertarung. Feng Zheng berpikir bahwa dia lebih unggul karena dia merupakan bagian dari keluarga Feng. Dia juga sudah berlatih sejak dari kecil. Jadi Suhan jelas bukan lawannya, pikir Feng Zheng.
Suhan kemudian menanyakan di mana tongkat kristalnya. Tapi Feng Zheng mengatakan dengan percaya diri bahwa Suhan akan kalah. Tapi kemudian Suhan menolak bertanding dengan Feng Zheng kalau tongkat sihir tersebut tidak ada di sini. Akhirnya Feng Zheng menyetujui keinginan Suhan untuk membawa tongkat tersebut. Dia menyuruh seseorang untuk mengambilnya di kediaman keluarga Feng. Suhan menawari Feng Zheng untuk menjadi pelayannya jika dia nanti diusir dari keluarga Feng karena mempertaruhkan tongkat itu. Rupanya Feng Zheng sudah sangat emosi dengan Suhan dan langsung diterkamnya untuk dipukul. Namun gurunya menghentikan tindakan Feng Zheng. Dia mengatakan jika salah satu pihak tidak menerima tantangan, kau sama saja dengan melanggar aturan sekolah, kata gurunya Suhan. Akhirnya Feng Zheng menghentikan tindakannya dan menunggu tongkat sihirnya datang. 20 menit kemudian, tibalah tongkat tersebut dibawa langsung oleh tetua keluarga Feng. Ada Lu Yunxi dari keluarga Lu dan juga ada beberapa keluarga besar lainnya yang datang secara bersamaan. Dengan kedatangan tongkat tersebut, Feng Zheng meminta pertarungan tersebut dapat dimulai secepatnya. Namun Suhan meminta satu permintaan lagi untuk menyerahkan tongkat tersebut kepada gurunya. Awalnya Feng Zheng menolaknya, tapi ayahnya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menyerahkan kepada guru mereka. Ayahnya Feng Zheng memintanya untuk segera menyelesaikan pertarungan tersebut karena ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan. Feng Zheng begitu percaya diri bahwa dia akan menang, karena kekuatannya sudah berada di tahap puncak Foundation. Begitupun dengan ayah Feng Zheng, dia yakin dengan anaknya bisa menang. Maka dia tidak ragu menyerahkan tongkatnya. Dan yang terpenting baginya adalah menanyakan keberadaan harta suci Jiuk Xuan Biao pada Suhan, pikir ayah Feng Zheng. Akhirnya guru mereka mengatakan untuk memulai pertandingan antara Suhan dan Feng Zheng. Feng Zheng akhirnya memulai mengeluarkan kekuatan dari keluarga Feng. Itu merupakan teknik Tianluo milik keluarga Feng dan teknik yang cukup kuat dari keluarga Feng. Lu Yunxi yang melihatnya begitu takjub dengan kekuatan Feng Zheng, bahwa dia bisa menggunakan teknik tersebut. Teknik itu merupakan teknik tinju yang dipadukan dengan unsur kegelapan. Dengan serangan yang cukup kuat dari Feng Zheng, Suhan tidak bergerak sama sekali dari tempatnya. Orang mengira Suhan takut dan akan kalah dalam sekali serang. Rupanya Suhan menghadangnya dengan kekuatan tubuhnya, sehingga serangan dari Feng Zheng tidak membuahkan hasil sama sekali. Orang-orang berpikir pertahanan Suhan sangat kuat, bisa-bisa Feng Zheng akan kalah dalam pertarungan kali ini. Feng Zheng mengatakan kepada Suhan bahwa teknik pertahanannya cukup bagus. Tapi setelah ini aku akan memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari teknik-teknik Tianluo. Suhan sangat terkejut dengan teknik tinjunya dan itu merupakan teknik yang tidak terduga dari keluarga Leng, pikir Suhan. Feng Zheng tertawa bahagia karena aura kegelapan dari teknik Tianluo bisa menyerang meridian seseorang. Bocah inilah akibat dari memprovokasi keluarga Feng, kata Feng Zheng. Rupanya Feng Zheng mengeluarkan kekuatannya lagi, dia akan mematahkan kaki dan tangan Suhan. Ayah Feng Zheng berkata bahwa teknik Tianluo bisa sekuat ini. Pertarungan ini sudah berakhir, pikir ayah Feng Zheng. Namun Suhan berhasil menghadang tinjuannya dan membalikan keadaan. Dibantingnya Suhan, dan Suhan berkata kaulah yang seharus memohon belas kasihan. Semua orang terkejut dengan keadaan yang terjadi. Ayah Feng Zheng bahkan tidak percaya dengan keadaan yang terjadi. Lu Yunxi berpikir teknik Tianluo tidak menyakiti tubuh Suhan. Guangxi mengatakan anak ini tidak bisa dianggap remeh, entah kebetulan atau tidak. Saat itu dia berhasil menahan serangku dan membuat tanganku patah. Feng Zheng kesakitan dengan serangan dari Suhan, dia masih tidak percaya dengan keadaan yang ada. Dan bagaimana mungkin meridian Suhan baik-baik saja dari serangan yang dia arahkan? Ayahnya mengira Suhan memiliki kemampuan, masalahnya meski sudah terkena teknik Tianluo masih bisa bertahan. Seharusnya kau tidak menantangnya, kau bahkan mempertaruhkan tongkat sihir keluarga Feng, kata ayahnya Feng Zheng. Karena situasi yang terojok, Feng Zheng akhirnya memakan pil penambah energi untuk melawan Suhan. Banyak penonton yang memprotes tindakan Feng Zheng karena itu merupakan perbuatan curang. Dengan memakan pil tersebut, Feng Zheng mendapatkan kekuatan yang begitu luar biasa. Ayahnya memerintahkan Feng Zheng jangan buang-buang waktu dan segera membawa Suhan pulang ke rumah. Feng Zheng langsung mengeluarkan teknik Tianluo dengan begitu kuat, energinya begitu kuat dan mengerikan. Feng Zheng mengatakan bahwa Suhan hanya seperti kecoak di hadapannya. Lu Yunxi yang melihatnya begitu terkejut karena teknik tersebut begitu berbeda dari sebelumnya. Aura yang dikeluarkannya juga sangat menakutkan. Guangxi yang melihatnya juga sangat terkejut karena kekuatannya sangat menakutkan.
Suhan yang melihat aura teknik Tian Luo yang bercampur dengan aura kegelapan sangat begitu kuat, pikir Suhan. Tapi dia mencoba untuk menahan serangan tersebut. Dia berpikir jika serangan tersebut terjadi di Jingxi Canyon, maka dia akan menghindarinya. Tapi karena sekarang Suhan memiliki harata suci pohon misterius, maka itu dapat menyerap energi murni apapun di dunia dan dapat membantu pertumbuhan pohon tersebut. Ternyata dugaan Suhan benar, auranya diserap oleh pohon tersebut. Feng Shen terkejut, pukulannya seharusnya dapat mengalahkan Suhan, tapi tiba-tiba energinya semakin melemah. Feng Shen mencobanya lagi, namun ternyata sama juga. Suhan dapat merasakan pohon misterius itu menyerap semua energi dari kekuatan Feng Shen dengan sangat cepat. Feng Shen begitu bingung dengan kejadian yang terjadi. Dia berkata seharusnya serangannya tersebut bisa mengalahkan tahap puncak fondasi. Tapi kenapa energinya semakin melemah? Kata Feng Shen. Feng Shen kemudian menyerang lagi, tapi percuma karena energinya semakin berkurang. Tiba-tiba kepala Feng Shen terasa sakit, efek samping dari obat tersebut sudah mulai muncul. Feng Shen kesakitan di atas arena, kemudian Suhan menghampirinya. Itu pasti sangat menyakitkan menahan efek teknik Tian Luo, kalau begitu biar aku bantu, kata Suhan. Feng Shen akhirnya kalah dan pingsan di tempat. Akhirnya Suhanlah yang menjadi pemenangnya,